Selamat siang anak-anak semuanya. Salam sehat ya. Nah, di video pembahasan kali ini, Pak Guru akan membahas mengenai pembelajaran tema 1 subtema 2, yaitu ke pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, anak-anak masih ingatkah di pembahasan sebelumnya? Pertumbuhan kalian itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang anak-anak makan. Jadi, di pembelajaran kali ini kita akan melihat beberapa makanan yang penting untuk kesehatan kita. Nah, makanan itu sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan itu adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Anak-anak lihat di gambar samping. Nah, itu adalah contoh makanan sehat yang wajib anak-anak makan setiap hari. Nah, apa saja sih makanan yang penting untuk pertumbuhan? Nah, di gambar ini sudah jelas ada sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin. Makanan pokok di sini berarti sumber karbohidrat kita, sehingga kita bisa punya tenaga untuk bergerak, ya. Nah, sumber karbohidrat ini bisa berupa apa? Bisa berupa nasi, bisa berupa jagung, umbi-umbian, ya. Dan juga ada juga yang merupakan bagian lauk pauk. Nah, lauk pauk ini mengandung banyak protein bagi tubuh kita, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Contohnya apa sih protein hewani? Nah, kayak daging ayam, daging ikan, telur, itu adalah protein hewani. Nah, protein nabati contohnya apa? Seperti tempe yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tempe itu terbuat dari kacang kedelai yang mengandung banyak sekali unsur proteinnya. Nah, satu lagi yang tak kalah penting adalah susu. Oke, kita lanjutkan. Makanan sehat itu yang mana saja sih? Makanan sehat itu ada beberapa contoh. Kita lihat ya bersama. Nah, ini ada gambar permen. Permen itu sehat atau tidak? Ya, betul, tidak sehat. Karena terlalu banyak makan permen, maka kandungan gula yang ada di badan kita menjadi berlebihan, sehingga tidak baik untuk kesehatan. Nah, gambar kedua adalah gambar es krim. Dengan makan es krim berlebihan juga tidak baik buat kesehatan kita, ya, karena es krim ini juga mengandung kadar gula yang tinggi. Nah, ini juga ada makanan yang tidak baik kalau kita sering konsumsi, yaitu makanan ringan berupa snack. Di sini terlalu banyak bumbu-bumbu yang tidak baik untuk badan kita. Nah, ini adalah gambar susu. Nah, gambar susu ini sehat atau tidak, nak? Ya, betul. Ini adalah contoh makanan sehat karena mengandung banyak sekali protein yang baik untuk pertumbuhan kita. Kemudian, nah ini ada makanan apa? Wah, ini kegemaran kita semua ya. Pak Guru juga suka makan ini. Tapi, diingat, ini contoh makanan yang betul tidak sehat karena mengandung banyak bumbu-bumbu yang tidak baik bagi tubuh kita. Selain itu juga, ini melalui proses penggorengan yang berulang-ulang kali, sehingga makanan ini dihasilkan dengan proses yang kurang sehat bagi tubuh kita. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar buah-buahan. Tadi Pak Guru sudah bilang, buah-buahan itu paling baik untuk badan kita karena mengandung banyak vitamin, ya.
Nah, anak-anak masih ingatkah dengan teknik penjumlahan dengan menyimpan, dengan teknik penjumlahan yang tidak menyimpan? Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya ini berarti anak-anak sudah harus mulai mengerti maksud dari sebuah soal cerita penjumlahan. Kita baca dulu ya. Pak Guru kasih tips. Kalau teman-teman baca satu kali tidak bisa, maka baca lagi nak, ya. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, teman-teman, kalau ditanyakan soal seperti ini, berarti ini adalah contoh soal cerita. Maka harus kita mulai tuliskan dulu diketahui, ditanya, dijawab. Dijawab berarti tuliskan caranya. Kemudian jangan lupa tulis jadi. Oke, kita akan coba membahas ya, bagaimana menuliskan satu persatu caranya. Oke. Nah, teman-teman pertama kali harus mengubahnya dulu menjadi cara kerja seperti ini ya. Pertama, masukkan dulu yang diketahui apa. Nah, kalau sesuai soal, teman-teman baca, maka diketahui yang pertama adalah keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Nah, ini berarti dituliskan ya nanti ya, kalau teman-teman nanti ketemu soal cerita. Jadi yang diketahui berarti yang menunjukkan informasi apa yang kita dapat dari cerita itu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Nah, jadi itu yang informasi awal untuk anak-anak. Kalau ditanya, berarti teman-teman cari saja yang mana kalimat pertanyaannya. Ciri-ciri kalimat pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya, ya. Nah, berarti berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, ini ditanya jumlah, berarti ditambah caranya, betul. Kemudian tulis jawab. Jawab berarti caranya nak, 1750 ditambah 1850. 0 tambah 0 berarti dapat 0. Kemudian 5 tambah 10. 5 tambah 5, 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 itu 10. 0-nya di bawah, satunya di atas, ya, di atas 7. Kemudian 1 ditambah 7 berapa? 8. 8 tambah 8, ya, 16. 16 berarti satuannya 6-nya di bawah, satunya di atas angka 1 sebelahnya. Kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 3600. Nah, teman-teman tinggal buat kalimat jadinya. Kalimat jadinya ambil dari kalimat pertanyaannya saja. Tinggal hilangkan kata tanyanya. Berapanya nggak usah dipakai. Jadi, jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 3600 buah. Nah, mudah bukan? Nah, yang penting teliti ya kalau mengerjakan soal cerita. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar itu menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama itu bisa memuat 1200 buah semangka. Sedangkan yang truk kedua itu memuat 1800 buah semangka. Nah, ini berarti yang menjadi diketahuinya, nak.
Ya, berarti kita langsung tuliskan aja diketahuinya. Jadi diketahuinya truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Nah, kita lihat lagi ke soal ya. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, ini ada pertanyaan. Berarti ini adalah yang ditanya. Anak-anak tinggal tulis saja kembali. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ini yang ditulis di bagian ditanya. Tuh, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, karena ditanya berapa jumlah, berarti ditambah. Betul. Nah, ditambah berarti 1.200 ditambah dengan 1.800. Nah, 0 tambah 0. 0 ya. Kemudian 0 tambah 0. 0, oke. 2 tambah 8. 10. Satuannya 0 di bawah, satunya di atas angka 1 sebelahnya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, ini jawabannya ya, 3.000. Nah, kita buat kalimat jadi. Jadi, nah ini kita hilangkan berapanya. Jadi, jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar adalah 3.000 buah. Nah, jadi ingat teman-teman, ketika mengerjakan soal cerita berarti harus dimulai dulu ditulis diketahui, kemudian ditanya, jawab, dan baru jadinya. Oke? Yuk kita lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya. Nah, selanjutnya di pembelajaran keempat, kita akan melihat sebuah gambar anak-anak yang sedang melakukan perlombaan apa? Ada yang tahu? Ya, itu adalah perlombaan tarik tambang untuk mengadu kekuatan. Oke? Nah, pagi ini anak-anak SD Nusantara itu bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Nah, anak-anak bisa lihat ya di gambar. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Padahal teman-temannya tahu kalau Edo itu anak yang paling kuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo itu selalu menang. Nah, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, ternyata mengapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata pagi itu Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo pun bangun kesiangan dan dia terburu-buru berangkat ke sekolah. Jadi teman-teman, untuk menjadi anak yang kuat, kita harus banyak berlatih ya. Harus latihan dan latihan terus-menerus supaya kamu menjadi anak yang kuat. Dan jangan lupa selalu makan dengan cukup. Oke. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai soal berdasarkan cerita tadi. Kita bahas bersama ya. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah anak-anak SD Nusantara sedang melakukan lomba tarik tambang. Ya, pintar. Nah, anak-anak ingat ya, ketika menjawab pertanyaan, berusahalah menjawab dengan lengkap dan jelas ya. Jangan menjawab singkat-singkat. Anak-anak sudah kelas 3 loh.
Jadi sudah harus pandai membuat kalimat dengan lengkap. Oke. Jadi jawabannya tadi apa? Kita baca sama-sama ya dengan Pak Guru. Jadi anak-anak SD Nusantara sedang melakukan lomba tarik tambang. Ingat, penulisan huruf besar, awal kalimat selalu dimulai dengan huruf besar. Kemudian tulisan SD juga huruf besar. Nusantara kan nama sekolahnya. Berarti nama sekolah juga diawali huruf besar. Kemudian terakhirnya ditandai dengan tanda titik. Oke, ya, diingat ya anak ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Nah, siapa yang tahu nih mengapa Edo mengadu kesakitan? Ayo. Ya, Pak Guru sudah mendengar. Nah, jawabannya adalah karena Edo terjatuh. Karena dia jatuh, maka dia mengadu kesakitan. Aduh, jawab Edo seperti itu pasti. Sehingga teman-temannya tahu kalau Edo mengalami jatuh dan kesakitan. Oke, karena Edo terjatuh ya jawabannya. Oke. Ingat sama penulisan nama orang. Edo kan nama orang ya nak ya. Berarti Edo-nya, E-nya dimulai dengan huruf besar ya. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Nah, ayo kalau teman-teman melihat temannya jatuh, apa yang teman-teman lakukan? Ya, betul. Kita mulai ya, huruf besar T-nya ya, teman Edo. Ingat, Edo bahkan nama orang. Edo membantu Edo dan mengobatinya. Oke. Kemudian ingat, akhir kalimat selalu diakhiri tanda titik. Jadi teman-teman Edo membantu Edo dan mengobatinya. Oke, good. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, ini pertanyaan untuk kamu Nina. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Biasanya gimana waktu teman-teman masih kelas 1? Ya, berarti kalau pertanyaan seperti apakah kayak begini, berarti jawabannya ya atau tidak. Jadi jawabannya baru yang singkat, ya. Kamu mau tambahkan juga boleh, ya, saya ada sarapan. Ya, seperti itu ya nak ya, kalau menjawab lengkap. Kemudian jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Nah, yang ini kalau teman-teman mengatakan tidak sarapan, berarti kan ada alasannya. Nah, nanti disebutkan kira-kira alasannya apa nih, mengapa tidak sarapan dulu sebelum ke sekolah. Nah, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nah, ini jawabannya tergantung teman-teman ya. Jadi teman-teman makan apa sebelum waktu sarapan itu? Mungkin banyak ya yang menjadikan variasi teman-teman. Mungkin ada yang minum susu saja, ada yang makan sereal, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang teman-teman pikir, makanan yang tadi teman-teman makan, apakah termasuk sarapan yang sehat? Susu udah pasti sehat ya. Sereal itu juga mengandung protein yang baik untuk tubuhmu dan juga mengandung sumber karbohidrat. Jadi itu termasuk baik buat badanmu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan sarapan yang dimakan oleh teman-teman yang ada di cerita ini. Pertama, Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Nah, sayur bayam dengan wortel itu sama-sama sayuran. Berarti kedua sayuran itu sudah makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing.
Jadi teman-teman bebas memilih ya. Kalau misalkan masih dalam contoh sayur-sayuran, ya silakan aja teman-teman pilih mana sayuran yang teman-teman suka. Oke. Nah, gambar kedua, Lani suka ikan, Udin suka daging. Kedua lauk itu adalah makanan sehat ya, betul? Kita sudah belajar juga. Ikan dengan daging itu mengandung apa? Masih ingat? Ya, mengandung protein. Jadi, sama aja. Lani suka ikan, Udin suka daging, mereka sama-sama sudah makan protein yang bagus untuk tubuh mereka. Berikutnya, Edo suka kentang. Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu juga makanan sehat, betul? Karena mengandung karbohidrat ya, yang menjadi sumber tenaga buat Edo dan Benny. Jadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan, teman-teman bebas memilih makanan yang teman-teman suka, asalkan makanan itu sudah termasuk contoh makanan sehat. Jadi kita tidak harus sama dengan teman yang lainnya untuk memilih makanan sehat. Tentu saja kamu ada makanan yang menjadi makanan kesukaan kamu. Ya. Baik ya. Oke. Terima kasih untuk pembahasan video kali ini. Sampai jumpa dengan Pak Guru di video pembelajaran berikutnya. See you again.